Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang shortcut dasar yang wajib dikuasai. Langsung saja kita akan bahas tentang shortcutnya dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, yaitu shortcut Ctrl+0. Shortcut Ctrl+0 ini digunakan untuk menghide kolom atau untuk menyembunyikan kolom. Di sini kita bebas mau menghide atau menyembunyikan kolom sesuai kebutuhan kita. Kita akan coba untuk menyembunyikan kolom C. Arahkan kursornya di kolom C, lalu tekan Ctrl atau Ctrl+0. Maka otomatis kolom C akan tersembunyi. Untuk cara menekan shortcut Ctrl+0 itu secara bersamaan. Tekan Ctrl atau Ctrl jangan dilepas, lalu tekan 0. Dan selanjutnya yaitu shortcut Alt, +O, +C, +U. Shortcut ini kebalikan dari shortcut Ctrl+0. Shortcut Alt, +O, +C, +U digunakan untuk mengunhide kolom atau memunculkan kolom yang tersembunyi. Cara menggunakannya yaitu, kita blok saja di antara kolom yang mau kita unhide, seperti ini. Lalu kita tekan Alt, O, C, U. Maka otomatis kolom yang tadi tersembunyi akan terlihat. Untuk cara menekannya, kita tekan Alt sampai muncul navigasi keyboard, lalu kita bisa lepas, tidak perlu ditahan atau bersamaan dengan tombol lain. Tekan Alt, lalu O, lalu C, lalu U. Dan selanjutnya yaitu shortcut Shift+F11. Shortcut ini digunakan untuk menambahkan sheet. Jadi kalau kita mau menambahkan sheet secara manual, kita klik tanda plus ini. Dan kalau kita ingin menambahkan sheet secara otomatis, kita gunakan shortcut Shift+F11. Dengan menggunakan shortcut Shift+F11, maka otomatis sheet akan bertambah, seperti ini. Untuk cara menekan shortcutnya, tekan secara bersamaan. Tekan tombol Shift lalu tahan, kemudian tekan F11. Dan yang keempat, yaitu shortcut Alt, +C, +L. Shortcut ini digunakan untuk menghapus sheet. Pertama kita pindahkan dulu ke sheet yang ingin dihapus. Setelah itu kita tekan Alt, E, L. Maka otomatis sheet-nya akan terhapus. Bila di dalam sheet ada datanya, maka akan ada pemberitahuan, apakah Anda yakin ingin menghapus sheet. Teman-teman harus ingat, apabila sheet dihapus, kita tidak bisa mengembalikannya lagi. Yang selanjutnya yaitu shortcut Ctrl+N. Shortcut ini digunakan untuk membuat new book atau file baru. Kita akan coba membuat new book atau file baru. Caranya, tekan Ctrl lalu N. Teman-teman harus perhatikan, tombol Ctrl atau Ctrl-nya ditahan, lalu tekan tombol N. Jadi untuk membuat new book atau file baru, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl+N, agar lebih cepat dan mudah. Dan selanjutnya yaitu shortcut Ctrl+Tab. Shortcut ini digunakan untuk berpindah antar book atau file. Teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl lalu Tab, maka otomatis file akan berpindah ke file atau book lain, seperti ini. Selanjutnya yaitu shortcut Ctrl+W. Shortcut ini digunakan untuk close, keluar dari jendela buku kerja atau file. Kita akan coba di new book. Bagaimana cara untuk close dengan shortcut? Teman-teman tekan tombol Ctrl lalu W, maka otomatis file atau buku baru akan keluar. Jika di dalam buku baru terdapat data, atau terdapat isi file, maka akan muncul pemberitahuan.
Apakah file ini ingin disimpan atau tidak, atau juga bisa dibatalkan untuk keluar. Dan untuk shortcut yang ke-8, yaitu shortcut CTRL, plus Shift, plus tanda panah. Shortcut ini digunakan untuk memblok. Contohnya seperti ini. Teman-teman arahkan mana yang mau diblok, seperti ini. Kemudian tekan Ctrl, lalu Shift, kemudian tanda panah, maka otomatis akan terblok. Perlu diingat, untuk tanda panah ke bawah, untuk memblok sampai data bagian bawah, dan untuk panah ke kanan, untuk memblok data sampai bagian kanan. Jika teman-teman yakin ingin memblok semua data, teman-teman bisa tekan CTRL plus A. Selanjutnya shortcut Alt, plus C, plus S, plus V. Shortcut ini digunakan untuk paste special value. Teman-teman mungkin sudah biasa menggunakan copy dan paste, menggunakan shortcut CTRL plus C dan CTRL plus V. Paste special value ini berbeda. Paste special value ini digunakan apabila file atau data yang ingin kita salin datanya memakai rumus atau formula. Jadi agar pas kita tempel di kolom berbeda, datanya tidak jadi rumus atau formula, melainkan teks biasa tanpa rumus. Seperti ini contohnya. Di sini kita akan coba membuat rumus di kolom kelurahan dan kecamatan. Maka hasilnya akan muncul nama kelurahan dan kecamatan. Dan untuk mengcopy kolom yang ada rumusnya ini agar menjadi teks biasa, kita gunakan paste special value. Jika kita tidak menggunakan paste special value, maka hasilnya akan seperti ini. Selnya akan menggeser di dalam rumus. Jadi saat kita mengkopinya, harus menggunakan paste special value, agar sel yang berisi rumus itu menjadi teks biasa, seperti ini. Maka teks yang tadinya berisi rumus menjadi teks biasa. Dan selanjutnya yaitu shortcut CTRL plus spasi. Shortcut ini digunakan untuk memblok satu kolom. Kita arahkan kursornya ke sel mana yang ingin kita blok kolomnya. Contoh kita akan memblok kolom D, lalu kita tekan CTRL dan spasi. Maka hasilnya akan seperti ini. Kolom D akan terblok. Dan selanjutnya shortcut Shift plus spasi. Shortcut ini digunakan untuk memblok satu baris atau row. Kita arahkan kursornya ke baris yang ingin kita blok. Lalu kita tekan Shift, lalu spasi. Maka baris atau row akan terblok. Seperti ini baris ke-9 terblok. Dan untuk shortcut yang ke-12, yaitu shortcut Alt, plus I, plus C. Shortcut ini digunakan untuk menambahkan kolom, atau menginsert kolom. Contohnya seperti ini. Kita akan coba menambahkan kolom. Kita arahkan kursornya, lalu kita tekan Alt, I, C. Maka kolom berhasil ditambahkan. Harus diingat, jika kita arahkan kursornya di kolom D, maka teks yang ada di kolom D akan berpindah ke kolom E atau kolom yang hasil ditambahkan, berada di depan kolom sebelumnya. Dan untuk shortcut selanjutnya, yaitu shortcut Alt, plus I, plus R. Shortcut ini digunakan untuk menambahkan baris, atau menginsert row. Contohnya seperti ini. Kita akan coba menambahkan baris. Kita arahkan kursornya, lalu kita tekan Alt, I, R. Maka baris berhasil ditambahkan. Dan harus diingat, jika kita arahkan kursornya di baris ke-6, maka teks yang ada di baris ke-6 akan berpindah ke baris ke-7, atau baris yang hasil ditambahkan akan berada di atas baris sebelumnya. Selanjutnya shortcut Alt, plus C, plus D. Shortcut ini digunakan untuk menghapus sel, kolom dan baris. Kita akan coba untuk menghapus kolom. Kita arahkan kursornya ke kolom yang kita ingin hapus. Untuk menghapus kolom di sini kita perlu bantuan shortcut CTRL plus spasi. Ini untuk memblok satu kolom. Setelah kolom terblok, kita tekan Alt, E, D, maka kolom akan terhapus, seperti ini.
Dan untuk menghapus baris, kita arahkan kursornya ke baris yang ingin kita hapus. Untuk baris ini kita perlu bantuan shortcut Shift plus spasi. Ini untuk memblok satu baris. Setelah baris keblok, lalu kita tekan Alt, E, D. Maka baris pun akan terhapus, seperti ini. Selanjutnya, kita akan merapihkan kolom, dengan menggunakan shortcut Alt, plus O, plus C, plus A. Kita biasanya, untuk merapihkan kolom, dengan cara klik 2 kali pada garis di antara 2 kolom, seperti ini. Dan untuk mempersingkatnya, kita bisa menggunakan shortcut Alt, O, C, A. Pertama arahkan kursor ke header paling kiri, seperti ini. Lalu kita blok semua datanya, menggunakan shortcut Ctrl, A. Setelah itu tekan Alt, O, C, A. Maka kolom akan rapi. Tidak ada teks yang tertutup kolom, dan untuk panjang kolomnya, akan mengikuti teks terpanjang, seperti ini. Selanjutnya yaitu shortcut Ctrl plus T. Shortcut ini digunakan untuk membuat tabel. Dan cara membuatnya yaitu, kita arahkan kursor ke header paling kiri, seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl, T. Maka akan muncul seperti ini. Pada My Tabel Has Header, kita checklist, lalu Enter. Maka tabel pun jadi, lengkap dengan header, seperti ini. Dan selanjutnya, yaitu shortcut Alt, plus N, plus V. Shortcut ini digunakan untuk membuat pivot tabel. Caranya kita tekan Alt, N, V maka akan muncul jendela seperti ini, lalu tekan Enter. Maka pivot tabel sudah berhasil dibuat. Dan kita akan coba hapus dengan menggunakan shortcut Alt, E, L. Maka akan muncul pemberitahuan, apakah Anda akan menghapusnya. Perlu diingat, penghapusannya secara permanen. Kalau ada yakin klik delete atau enter. Dan untuk shortcut yang ke-18, yaitu shortcut Ctrl, plus Shift, plus L. Shortcut ini digunakan untuk membuat filter. Caranya mudah sekali. Teman-teman tekan Ctrl, Shift, L. Maka filter pun sudah jadi, seperti ini. Dan untuk masuk ke menu filter, seperti ini, yang ada simbol panah ke bawah. Kita menggunakan shortcut Alt, plus tanda panah ke bawah. Caranya, kita arahkan kursornya, lalu kita tekan Alt, dan tanda panah ke bawah, seperti ini. Dan untuk membatalkannya, kita tekan tombol Escape, seperti ini. Lalu untuk masuk ke kolom pencariannya, kita tekan E. Maka kolom pencarian siap untuk mencari, seperti ini. Dan untuk menandai atau menceklis dan unchecklist data, kita bisa menekan tombol spasi seperti ini. Kita tinggal pilih saja data yang ingin kita checklist atau unchecklist. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan dapat mempermudah tugas ataupun pekerjaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa nonton video lainnya. Silakan di subscribe, like, share dan komen.